Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Dalam jagat kejawen, setiap weton menyimpan rahasia besar tentang nasib, watak, dan energi spiritual seseorang. Namun ada satu weton yang sering dipandang sebelah mata, dianggap biasa, bahkan dianggap lemah, yakni weton pon. Padahal, di balik ketenangan yang melekat pada weton ini, tersimpan aura yang bisa menjadi sumber berkah besar atau justru malapetaka mematikan bagi siapa saja yang berani meremehkannya. Orang Jawa tempo dulu sering berkata, sing ngenapon bakal cilaka, sing meremehke pon bakal tumbang tanpa tanding. Ungkapan itu bukanlah isapan jempol belaka. Banyak kisah turun-temurun tentang mereka yang mencoba mempermainkan orang kelahiran pon, namun akhirnya berakhir tragis. Ada yang usahanya hancur, ada yang rumah tangganya runtuh, bahkan ada pula yang terkena penyakit aneh tak kunjung sembuh. Mengapa bisa begitu? Rahasianya terletak pada daya gaib weton pon yang bekerja secara misterius. Orang berweton pon memiliki ikatan kuat dengan energi bumi dan langit. Mereka mampu menyerap kekuatan dari alam tanpa disadari, sehingga siapapun yang berniat jahat pada mereka seringkali justru terbalik, terkena batunya. Kisah ini akan mengupas tuntas perjalanan dan rahasia weton pon dalam 6 bab, mulai dari wataknya, kekuatan spiritual yang tersembunyi, kisah nyata dari leluhur, hingga bagaimana cara menghormati dan memahami weton ini. Ingatlah baik-baik. Jangan pernah mempermainkan weton pon jika tak ingin celaka. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita bahas keistimewaan weton pon. Tenang di luar namun membara di dalam. Siap, mari lanjut. Watak tersembunyi weton pon. Orang yang lahir pada weton pon seringkali tampak sederhana. Mereka tidak suka menonjolkan diri, apalagi berkoar-koar tentang kelebihan yang dimiliki. Dari seluar umur terlihat kalem, rendah hati, bahkan seakan-akan mudah dipermainkan. Siapapun yang benar-benar mengenal, mereka akan sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri weton pon. Watak pon ibarat api yang ditutupi abu, seolah mati, padahal bara di dalamnya selalu menyala. Orang Jawa sering menyebutnya sebagai geni kang kasampar, api yang tersembunyi di balik ketenangan. Inilah yang membuat banyak orang salah menilai. Mereka yang berani menguji kesabaran pon sering berakhir celaka, sebab ketika batas kesabaran itu jebol, daya ledak keluar tak pernah main-main. Dalam kehidupan sehari-hari, pon dikenal sebagai pribadi pekerja keras. Mereka tidak suka menunggu takdir, melainkan bergerak untuk menciptakan takdirnya sendiri. Ketika bekerja, mereka bisa fokus luar biasa, seakan tubuh dan jiwa mereka menyatu dengan tujuan. Karena itu, banyak orang pon yang berhasil menjadi tokoh berpengaruh, meski awalnya diremehkan. Satu hal yang membuat mereka berbeda adalah insting tajam. Orang pon bisa merasakan energi orang lain hanya dari tatapan mata atau cara bicara. Mereka tahu siapa yang tulus dan siapa yang sekadar berpura-pura. Banyak leluhur percaya bahwa insting Sidina Atala, bentuk warisan dari kekuatan gaib yang mengalir dalam darah pon. Sejak lahir, mereka sudah diberkahi rasa waskita, yaitu kemampuan melihat lebih jauh dari sekadar apa yang tampak. Namun watak pon juga penuh dengan paradoks. Mereka bisa sangat penyayang, tapi sekaligus bisa berubah menjadi sosok keras tanpa kompromi jika dikhianati. Itulah sebabnya banyak cerita tentang orang yang mempermainkan pon, lalu hidupnya mendadak hancur. Bukan karena pon melakukan balas dendam secara fisik, melainkan karena energi batin,
Mereka yang terluka seringkali memantul kembali, menjadi karma bagi pelaku. Orang tua Jawa sering menasehati, hati-hati nyakiti wong pon, sebab sing ketemu mung tenange, ning jero hati ana segara ombak. Berhati-hatilah menyakiti orang pon, karena yang terlihat hanyalah ketenangannya, namun di dalam hatinya ada samudra ombak. Nasihat ini lahir dari pengalaman nyata berulang kali bahwa pon memang bukan weton sembarangan. Di dunia asmara, pon juga menarik banyak pasangan. Mereka memiliki daya tarik alami. Meskipun tidak suka mencari perhatian, keanggunan dan kewibawaan yang terpancar membuat lawan jenis merasa nyaman berada di dekat mereka. Tapi sekali lagi jangan main-main dengan hatinya, sebab jika cinta mereka dikhianati, maka kehidupan orang yang mengkhianati akan penuh kegelisahan, bahkan bisa jatuh miskin dan terbelit masalah tiada henti. Watak pon memang penuh misteri, diam tapi berisi, sederhana tapi kuat, sabar tapi berbahaya jika disepelekan. Dari sinilah muncul pepatah leluhur sing nginap pon, bakal kena pati. Kekuatan spiritual dan energi gaib weton pon. Di balik wajah tenang dan kehidupan sederhana orang berweton, pon tersimpan energi spiritual yang luar biasa kuat. Leluhur Jawa percaya, pon adalah salah satu weton yang paling erat hubungannya dengan energi bumi dan langit. Kelahiran mereka dianggap membawa tali gaib yang menghubungkan dimensi manusia dengan dimensi adikodrati. Karena itulah, orang pon seringkali memiliki firasat tajam, mimpi yang menjadi kenyataan, bahkan tanpa disadari mampu memancarkan aura perlindungan untuk orang-orang di sekitarnya. Konon energi gaib pon sangat dipengaruhi oleh hari pasaran pon itu sendiri. Dalam ilmu primbon, pon memiliki nilai yang cukup kuat, yakni angka 7. Angka ini diyakini sebagai lambang keseimbangan antara dunia, kasat mata dan dunia gaib. Itulah sebabnya orang pon seringkali menjadi pusat perhatian dalam lingkungannya, meskipun mereka tidak berusaha mencari sorotan. Energi mereka seakan memancar begitu saja, memikat sekaligus membuat segan orang lain. Banyak cerita dari desa-desa Jawa kuno, di mana orang pon yang teraniaya justru dilindungi oleh kekuatan tak terlihat. Ada kisah seorang pemuda kelahiran pon yang dihina dan diusir dari ladang milik juragan kaya. Namun tak lama setelah itu, ladang si juragan justru gagal panen. Hama datang menyerbu dan kekayaannya berangsur hilang. Anehnya pemuda pon tersebut justru mendapatkan keberuntungan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari kisah seperti inilah muncul keyakinan, siapapun yang mempermainkan orang pon, cepat atau lambat akan menerima balasan langsung dari alam. Kekuatan spiritual pon juga terletak pada kesabarannya yang berlapis-lapis. Ketika mereka dirugikan, jarang sekali melawan secara frontal. Mereka lebih memilih diam, menyerahkan pada waktu, dan membiarkan semesta yang bekerja. Namun justru sikap inilah yang membuat energinya berlipat ganda. Alam seakan menjadi sekutu bagi orang pon, sehingga apa yang mereka alami akan berbalik menjadi pelajaran pahit bagi lawannya. Selain itu, pon memiliki keterkaitan dengan elemen bumi. Mereka adalah pribadi yang berpijak kuat, tidak mudah goyah. Dalam spiritual Jawa, bumi melambangkan kekokohan, kesuburan, dan ketenangan. Orang pon yang menyatu dengan energi bumi seringkali memiliki kekuatan batin untuk menenangkan orang lain. Tidak jarang mereka dijadikan tempat curhat, penasehat, atau bahkan guru spiritual, meskipun mereka sendiri tidak merasa demikian. Aura mereka membawa kesejukan, tetapi bisa berubah menjadi badai bila dilukai. Beberapa orang pon juga dikenal memiliki daya linui sejak kecil. Mereka bisa merasakan keberadaan makhluk halus, mendengar suara gaib, atau memiliki tangan dingin yang mampu menyembuhkan. Walau tidak semua pon menekuni dunia spiritual, potensi itu selalu ada dalam diri mereka. Bagi yang benar-benar menempuh jalan tirakat, orang pon bisa mencapai tingkat spiritual yang sangat tinggi, menjadi dukun sakti, sesepuh disegani, atau tokoh karismatik yang dihormati lintas zaman. Kisah leluhur tentang balasan cepat weton pon. Dalam tradisi lisan Jawa, banyak kisah yang diwariskan turun-temurun tentang orang berweton pon. Cerita-cerita ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan peringatan agar manusia tidak sembrono, mempermainkan nasib dan hati. Orang kelahiran pona mereka yang berbuat
Aniaya sering mendapat balasan secara cepat, seakan semesta tak memberi jeda untuk karma bekerja. Salah satu kisah paling terkenal berasal dari sebuah desa di lereng Gunung Lau. Dahulu ada seorang pemuda bernama Ranu, lahir pada pasaran Pone. Ranu dikenal rajin dan rendah hati, tetapi hidup dalam kemiskinan. Ia bekerja di ladang milik seorang juragan kaya. Juragan itu sombong, sering menghina Ranu, menyebutnya tidak akan pernah bisa sukses. Pada suatu musim tanam, juragan tersebut menuduh Ranu mencuri bibit padi. Padahal itu fitnah belaka. Karena malu, Ranu diusir dan tidak boleh lagi menginjakan kaki di ladang itu. Namun anehnya ketika panen tiba, seluruh padi di ladang juragan terserang hama tikus. Hanya dalam beberapa hari, hasil panen yang seharusnya melimpah musnah tak bersisa. Sementara itu Ranu yang mencoba menanam di sebidang tanah kecil warisan, ayahnya justru berhasil panen berlipat-lipat. Orang-orang desa percaya itu adalah bentuk balasan cepat yang menimpa orang yang mempermainkan anak kelahiran Pon. Ada pula kisah dari Tanah Mataram. Seorang prajurit berweton Pon difitnah oleh rekannya agar dihukum oleh atasan. Namun sebelum hukuman dijatuhkan, prajurit yang memfitnah itu justru jatuh sakit aneh. Tubuhnya panas dingin, matanya merah, mulutnya berbau busuk, hingga akhirnya meninggal hanya dalam 3 hari. Sementara prajurit Pon yang difitnah justru mendapat pengampunan, bahkan diangkat menjadi abdi setia raja. Dari peristiwa itu lahir kepercayaan bahwa roh penjaga weton Pon selalu siaga, siap melindungi pemiliknya dari fitnah dan kezaliman. Kisah lain terjadi di sebuah pasar tradisional, Jawa. Seorang pedagang kaya menipu seorang ibu tua kelahiran Pon dengan cara menakar beras yang kurang. Si pedagang merasa puas bisa mempermainkan orang miskin. Tapi siapa sangka, keesokan harinya lapaknya terbakar habis, sementara lapak ibu tua itu justru ramai pembeli karena orang-orang bersimpati. Penduduk pasar menganggap itu bukan kebetulan, melainkan balasan alam yang tak bisa dielakkan. Cerita-cerita semacam ini terus hidup di tengah masyarakat, dan dari mulut ke mulut menjadi semacam hukum tak tertulis. Jangan pernah bermain-main dengan orang Pon. Mereka memang jarang melawan secara langsung, tapi justru itulah kekuatan mereka. Diamnya Pon bukan berarti kalah, melainkan cara semesta mengambil alih urusan. Namun tidak semua balasan datang dalam bentuk bencana besar. Kadang-kadang karma bekerja dalam bentuk sederhana namun tajam. Misalnya, seseorang yang suka mempermainkan Pon tiba-tiba kehilangan kepercayaan orang lain, usahanya macet tanpa sebab jelas, atau hatinya dihantui rasa bersalah hingga tidak bisa tidur tenang. Jodoh, asmara, dan bahaya mengkhianati weton Pon. Dalam urusan asmara, orang yang lahir pada weton Pon memiliki pesona tersendiri. Meski tidak suka menonjolkan diri atau mencari perhatian, mereka memiliki daya tarik alami yang membuat lawan jenis merasa nyaman berada di dekatnya. Tatapannya lembut, tutur katanya menenangkan, dan sikapnya penuh perhatian. Tak heran bila banyak orang jatuh hati pada sosok Pon. Namun daya tarik Pon bukan hanya soal sikap lahiriah, melainkan juga aura batiniah. Orang Pon memancarkan energi yang membuat pasangan merasa terlindungi. Mereka ibarat pohon rindang yang meneduhkan siapapun yang berteduh di bawahnya. Jika mereka mencintai, maka cinta itu tulus, setia, dan mendalam. Inilah yang membuat hubungan asmara dengan Pon terasa penuh makna. Akan tetapi justru karena kesetiaan dan ketulusan itulah, hubungan dengan Pon bisa menjadi bumerang bagi mereka yang berani mempermainkan perasaannya. Banyak kisah yang beredar di masyarakat tentang orang yang mengkhianati pasangan berweton Pon, lalu hidupnya berubah menjadi penuh kesialan. Ada yang usahanya bangkrut, ada yang sakit-sakitan, bahkan ada pula yang rumah tangganya tidak pernah tenang setelah meninggalkan Pon. Leluhur Jawa percaya hal ini bukan sekadar kebetulan. Hati orang Pon sangat kuat hubungannya dengan energi semesta. Ketika hatinya dikhianati, luka itu tidak hanya berhenti di dirinya sendiri, melainkan merambat ke sekelilingnya. Semesta seakan ikut murka, dan mereka yang berbuat curang pun mendapatkan balasannya. Karena itu ada pepatah yang sering diucapkan orang tua dulu. Ojo gawe main ati Pon, yen ora pengen cilaka. Jangan mempermainkan hati Pon jika tak ingin celaka.
Dalam perjodohan, Pon juga dikenal memiliki nasib yang cukup unik. Mereka sering berjodoh dengan pasangan yang secara lahiriah tampak tidak sepadan, entah dari segi ekonomi, pendidikan, atau status sosial. Namun ajaibnya, kehidupan rumah tangga Pon biasanya justru membawa keberuntungan. Hal ini disebabkan energi Pon yang mampu menstabilkan keadaan. Pasangan yang awalnya serba, kekurangan bisa pelan-pelan naik derajat, hidupnya setelah bersanding dengan Pon. Meski demikian, Pon bukanlah pasangan yang mudah. Mereka bisa sabar bertahun-tahun, tetapi sekali kepercayaannya dikhianati, sulit untuk kembali seperti semula. Banyak cerita tentang orang Pon yang dikhianati, lalu memilih pergi tanpa menoleh ke belakang lagi. Dan bagi orang yang meninggalkan mereka, hidupnya seringkali terasa hampa, penuh penyesalan, dan sulit menemukan kebahagiaan yang sejati. Yang lebih menakutkan, beberapa kisah menyebutkan bahwa pasangan yang tega menyakiti Pon kadang mendapat balasan cepat dalam bentuk musibah. Ada cerita seorang lelaki yang berselingkuh dan meninggalkan istrinya berweton Pon. Tak lama kemudian, bisnisnya hancur, ia jatuh miskin, dan wanita yang dipilihnya pergi meninggalkannya. Anehnya, sang mantan istri Pon justru berhasil bangkit, hidup makmur dan bahagia. Ujian hidup dan jalan takdir weton Pon. Orang yang lahir pada weton, Pon seringkali membawa perjalanan hidup yang tidak mudah. Sejak kecil, banyak di antara mereka menghadapi cobaan yang cukup berat, entah berupa kemiskinan, keterbatasan, atau ujian batin yang membuat mereka tumbuh lebih kuat daripada orang lain. Leluhur Jawa percaya, takdir Pon memang dirancang untuk ditempa oleh waktu. Semakin keras ujian yang mereka hadapi, semakin besar pula kekuatan batin yang lahir dari dalam diri mereka. Tak jarang, orang Pon mengalami pasang surut kehidupan yang ekstrim. Di satu masa mereka bisa berada di titik bawah, terpuruk dalam masalah, bahkan hampir kehilangan harapan. Namun ajaibnya, di saat lain mereka bisa bangkit kembali dengan kekuatan yang tidak disangka-sangka. Seolah-olah semesta selalu memberi jalan baru bagi Pon, meski jalan itu hanya terbuka ketika mereka sudah melewati penderitaan berat. Hal inilah yang membuat banyak orang menyebut Pon sebagai weton sakti dalam menghadapi hidup. Mereka tidak mudah patah semangat, meskipun berkali-kali dijatuhkan. Justru dari penderitaan itulah muncul watak tahan banting yang sulit ditandingi. Ada pepatah Jawa yang berbunyi, "Wong Pon iku yen tiba mesti bisa tangi maneh." Orang Pon kalau jatuh pasti bisa bangkit lagi. Ujian hidup bagi Pon tidak hanya berupa kesulitan ekonomi atau permasalahan duniawi, tetapi juga ujian batin. Mereka seringkali diuji dengan pengkhianatan, dikhianati teman dekat, bahkan direndahkan oleh orang yang mereka percaya. Namun justru dari pengalaman pahit itu lahirlah kesadaran mendalam. Dalam diri Pon, mereka belajar memilah siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Tak jarang jalan takdir Pon juga berhubungan dengan peran besar dalam masyarakat. Banyak orang Pon yang awalnya tidak diperhitungkan, namun pada akhirnya menjadi pemimpin, tokoh penting, atau orang yang disegani karena kebijaksanaannya. Jalan mereka memang berliku, penuh duri. Tetapi hasil akhirnya sering mengejutkan. Dalam spiritual Jawa, hal ini disebut laku poncat, sebuah perjalanan dari bawah menuju puncak dengan ujian yang berlapis-lapis. Namun ada hal penting yang harus dipahami. Kekuatan takdir Pon bergantung pada bagaimana mereka menjalani ujian. Jika mereka memilih sabar, ikhlas dan tetap berusaha, maka semesta akan membukakan jalan kesuksesan. Tetapi jika mereka larut dalam amarah, iri hati dan keputusasaan, maka energi besar dalam dirinya bisa berubah menjadi bumerang. Pon yang gagal mengendalikan diri bisa terjerat dalam lingkaran kesialan, seakan-akan rejeki menjauh dan keberuntungan hilang. Ada sebuah kisah dari masa kolonial tentang seorang petani miskin kelahiran, Pon yang selalu diremehkan karena tidak memiliki lahan. Namun ia terus bersabar, bekerja keras di tanah milik orang lain. Setelah bertahun-tahun, tuannya yang sombong jatuh bangkrut, dan tanah itu justru jatuh ke tangan si petani Pon. Hidupnya berubah seketika, dari seorang buruh menjadi pemilik lahan luas. Puncak takdir dan misteri keberkahan weton Pon
Hidup orang berweton pon ibarat perjalanan panjang penuh gelombang. Mereka ditempa dengan ujian demi ujian sejak muda, namun semua itu bukan tanpa alasan. Leluhur Jawa percaya, semakin berat jalan yang dilalui pon, semakin dekat pula mereka dengan puncak takdirnya. Puncak ini bukan sekadar soal kekayaan atau jabatan, melainkan sebuah titik di mana mereka menemukan keseimbangan antara dunia, lahir dan batin, antara ikhtiar manusia dan restu semesta. Orang pon yang mampu melewati segala cobaan dengan sabar, biasanya akan menuai keberkahan besar di usia matang. Banyak yang baru merasakan perubahan, hidup setelah melewati usia 35 tahun atau bahkan 40 tahun. Pada titik ini, energi gaib pon mencapai kematangan, sehingga aura mereka semakin kuat, rezeki lebih lancar, dan wibawa mereka tak terbantahkan. Inilah yang disebut para sesepuh sebagai wewaton sing wis cumepak, weton yang sudah mencapai puncaknya. Salah satu misteri besar pon adalah kemampuannya membawa keberuntungan bagi orang-orang di sekitarnya. Pasangan, anak, bahkan rekan kerja yang dekat dengan pon seringkali ikut merasakan dampak positif dari energi mereka. Kasih Romoner, rumah tangga pon yang terjaga dengan baik biasanya dipenuhi rezeki lancar, anak-anak yang cerdas, serta ketentraman batin yang jarang goyah. Itulah sebabnya orang Jawa lama menganggap kelahiran pon sebagai berkah keluarga. Namun berkah ini datang dengan syarat. Pon harus menjaga keseimbangan dalam dirinya. Jika mereka terjebak dalam kesombongan atau mudah tersulut emosi, maka energi itu bisa berubah menjadi beban. Ada kisah seorang pria pon yang sukses besar dalam usaha, namun karena tamak dan tidak pernah puas, bisnisnya hancur hanya dalam sekejap. Semua asetnya hilang, dan dia kembali berhidup sederhana. Dari kisah itu, para tetua berpesan bahwa keberkahan pon hanya akan bertahan jika mereka tetap rendah hati. Di sisi lain, pon yang berhasil menjaga laku spiritual seringkali mendapat perlindungan gaib yang luar biasa. Banyak orang, pon yang ketika berada di ambang bahaya selalu selamat dengan cara misterius. Ada yang lolos dari kecelakaan besar, ada yang sembuh dari penyakit tanpa obat, bahkan ada pula yang selamat dari fitnah yang seharusnya menjatuhkan mereka. Semua itu diyakini sebagai bagian dari takdir pon yang dilindungi semesta. Puncak takdir pon juga erat kaitannya dengan peran sosial. Orang pon yang matang seringkali menjadi tempat bertanya banyak orang. Mereka dihormati bukan karena kekuasaan, melainkan karena kebijaksanaan yang terpancar dari pengalaman hidupnya. Kata-kata mereka didengar, nasihat mereka dipatuhi, dan keberadaannya memberi rasa aman bagi lingkungannya. Dalam masyarakat Jawa, pon yang sudah mencapai tahap ini dianggap sebagai titisan pangreksa sosok pelindung yang lahir. Untuk menjaga keseimbangan, satu hal yang tetap harus diingat, keberkahan pon tidak boleh disepelekan. Mereka memang penuh cinta dan mampu membawa kedamaian. Jangan permainkan weton pon jika tak ingin celaka. Perjalanan panjang yang kita telusuri dalam 6 bab sebelumnya telah membuka tabir rahasia besar tentang weton pon. Weton ini bukan sekadar hitungan hari dan pasaran, melainkan sebuah ikatan energi spiritual yang diwariskan turun-temurun dalam kebudayaan Jawa. Mereka yang lahir dengan weton pon membawa tanda khusus, sebuah kekuatan yang seolah menjadi pedang bermata dua. Bisa membawa keberkahan dan kejayaan, namun bisa pula menjerumuskan ke dalam jurang celaka bagi mereka yang meremehkan atau mempermainkannya. Kita telah melihat bagaimana karakter kelahiran pon penuh dengan karisma, daya tarik, dan kekuatan batin yang sulit diukur. Mereka mampu memengaruhi lingkungan, membawa perubahan, dan bahkan menggetarkan hati orang-orang di sekitarnya. Namun di balik itu semua, ada sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Amarah pon yang membara, kutukan yang bisa jatuh bagi yang mencoba menipu atau mengkhianatinya, hingga energi gaib yang sulit ditebak jalannya. Pesan leluhur jelas, weton pon adalah pusaka hidup. Jangan sekali-kali bermain-main dengan orang yang lahir pada hari pon, karena keberadaannya bukan hanya menyangkut urusan duniawi, tetapi juga melibatkan jalur spiritual yang lebih dalam. Banyak kisah nyata menunjukkan, mereka yang mencoba mempermainkan, merendahkan, atau menindas orang kelahiran pon, akhirnya berbalik celaka oleh kekuatan yang tak terlihat. Di sisi lain, bagi mereka yang mampu memahami, menghormati, dan hidup sejalan dengan energi pon, keberuntungan bisa datang berlipat ganda.
Orang Pon kerap membawa keberkahan bagi keluarga, keturunan bahkan bagi lingkungannya. Mereka ibarat pohon besar yang menaungi siapapun yang mau berteduh dengan tulus. Maka dari itu kisah ini bukan sekadar legenda, melainkan sebuah peringatan sekaligus pelajaran hidup. Jangan pernah menyepelekan weton. Apalagi Pon yang dikenal penuh kekuatan gaib dan pengaruh besar. Bagi kita yang lahir dengan weton ini, pahamilah dirimu. Gunakanlah kekuatan itu untuk kebaikan, bukan kesombongan. Bagi yang bukan Pon, hormatilah keberadaan mereka sebagaimana kita menghormati warisan budaya dan ajaran leluhur. Hidup ini penuh misteri, dan weton Pon adalah salah satu pintu untuk memahaminya. Jika kita mampu menapaki jalan dengan hati yang bersih, maka kekuatan Pon akan menjadi sahabat dan pelindung. Namun jika kita mempermainkannya, bersiaplah menghadapi celaka yang datang tanpa bisa ditawar. Pada akhirnya, semua kembali pada satu pesan inti. Hidup berdampingan dengan harmoni, hormati sesama, dan jangan sekali-kali meremehkan kekuatan yang dititipkan Tuhan melalui weton kelahiran. Sebab apa yang tak terlihat bisa jadi lebih berbahaya dari apa yang tampak di mata. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.